pembeli di hadapan notaris. Kondisi kita saat ini sudah disampaikan juga ke mereka, termasuk rencana pelimpahan ke karyawan yang jatuh tempo hari ini, kemarin maksudnya tanggal 30 Januari, yang kami informasikan ke kawan-kawan bulan lalu berdasarkan info dari pembeli bahwa akan ada pelimpahan di bulan ini. Namun kenyataannya sampai maghrib tadi malam belum ada realisasi. Hari ini perjanjian yang sudah ditandatangani itu hari ini sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga apabila tidak dibayar, maka kami bisa mengajukan permohonan eksekusi atau upaya hukum paksa terhadap pembayaran ini. Pindahnya yang ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Gibri. Yuk teman-teman, kemarin kan kita denger ya. Kalau yang nggak denger ya mungkin belum lihat videonya Pak Darso. Nah, dari video Pak Darso itu ada cerita bahwasanya kalau pembayarannya itu melalui penjualan properti yang kemungkinan besar adalah propertinya itu kantornya, karena yang berkaitan langsung kan kantornya. Nah teman-teman, saya sudah investigasi ke kantornya dan saya udah bertemu dengan ya orang atau misalkan bagian dari suatu manajemen yang bertugas sebagai pengelola ya gedung-gedung tersebut, karena gedung tersebut berhubungan dengan apartemen. Ya tapi saya nggak mau menyebutkan manajemennya apa. Nah sebelum saya cerita tentang apa yang diungkapkan oleh manajemen ini berkaitan dengan jual beli di gedung Paitran tersebut, dan ada fakta-fakta menarik teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya ngomongin itu, kita lihat dulu deh pernyataan video dari Pak Darso itu, dan memang ada sesuatu hal yang berbeda gitu antara fakta dan pernyataan itulah lebih tepatnya. Oke, kita lihat dulu videonya ini teman-teman. Yuk, check it out. WhatsApp yang menurutnya WhatsApp tersebut datang dari salah satu direktur Paitran yang bernama HD. Bunyinya seperti ini, saudara-saudara, saya bacakan. Assalamualaikum rekan-rekan seperjuangan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai menjelang maghrib tadi, maksudnya Senin kemarin tanggal 30 Januari, kami terus berupaya untuk mendapatkan pelimpahan dana dari pembeli ruko, maksudnya ruko tempat kantor Paitran itu berada. Bahkan saya dan Pak I tadi mengawal langsung proses administrasi transaksi ini di notaris. Keinginan dari perusahaan terkait mekanisme pelimpahan dana atas transaksi ini sudah disampaikan ke pihak pembeli di hadapan notaris. Kondisi kita saat ini sudah disampaikan juga ke mereka, termasuk rencana pelimpahan ke karyawan yang jatuh tempo hari ini, kemarin maksudnya tanggal 30 Januari, yang kami informasikan ke kawan-kawan bulan lalu berdasarkan info dari pembeli bahwa akan ada pelimpahan di bulan ini. Namun kenyataannya sampai maghrib tadi malam belum ada realisasi. Ini sama sekali bukan maksud mempermainkan janji atau apapun, karena yang berkepentingan dengan ini tidak hanya kawan-kawan, kami pun sangat berharap dari pembayaran ruko ini terkait dengan kondisi keuangan secara pribadi maupun perusahaan sudah sangat mengkhawatirkan. Semua yang kami sampaikan ke pihak pembeli semoga segera ada tanggapan dan tentunya realisasi agar secepatnya dapat dialokasikan sesuai dengan rencana perusahaan. Lalu kapan ini akan dibayarkan kewajiban kepada karyawan, vendor dan lain-lain? Saya tidak bisa menyebutkan, kata Pak HD ini. Saya tidak bisa menyebutkan tanggal. Yang pasti saat ada pelimpahan dari pembeli, saat itulah kita akan melakukan proses pelimpahan termasuk ke kawan-kawan. Kami tiap hari ngawal dan follow up proses ini, selain mengupayakan juga hal-hal lain di luar ini dengan sisa tenaga dan semangat yang tersisa. Dengan berat hati saya sampaikan informasi ini, namun itulah kenyataannya. Mohon doanya
Semoga Allah memberikan keajaiban. Semoga Allah memberikan keajaiban dan pertolongan buat kita semua. Insya Allah kami akan terus berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kepentingan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kekurangan pembayaran gaji, pesangon dan lain-lain, yang mana telah terjadi perdamaian dan akan diangsur oleh PT Paytren selama 6 kali. Angsuran pertama dimulai pada tanggal 5 Februari 2023 dan seterusnya sampai 6 bulan ke belakang begitu. Pak, kenapa baru hari ini sudah dekat-dekat tanggal 5 baru penyerahan berkas ini? Jadi sebenarnya ini kan siapapun boleh mendaftarkan asalkan permohonan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya kan. Namun karena dari pihak Paytren sendiri itu mereka ingin menyerahkan anggaran dasarnya itu langsung kepada PHI. Jadi mengatur waktu antara Paytren dengan saya itu yang agak kesulitan gitu. Iya, Pak. Saya bisa, Paytren tidak bisa begitu. Jadi tanggal 5 Februari ini Paytren harus bayar. Paytren harus bayar. Hari ini perjanjian yang sudah ditandatangani itu hari ini sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga apabila tidak dibayar, maka kami bisa mengajukan permohonan eksekusi atau upaya hukum paksa terhadap pembayaran ini. Gimana itu, Pak? Oke, gitu ya teman-teman, itu videonya. Jadi di video itu jelas ya, di sana menjelaskan bahwasanya intinya adalah ini katanya ya, ini menurutnya salah satu direktur dari Paytren itu bahwasanya penjualan gedung tersebut itu belum terlaksana gitu karena ada sesuatu hal. Nah teman-teman, ada fakta yang menarik. Pada saat saya datang itu ada anak-anak muda, masih kecil lah, umurnya masih antara ya mungkin SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 itu, dia itu jalan bersama saya. Saya tadinya mau menanyakan kepada siapa ya, penjaga atau misalkan dari gedung Paytren tersebut, tapi ternyata penjaganya itu udah berbeda teman-teman. Dan pada saat saya lewat di situ, ternyata anak-anak itu masuk ke ruangan itu, ke gedung itu, dan langsung naik ke lantai atas. Dan tapi yang jadi masalahnya, kenapa saya nggak jadi bertanya adalah stikernya udah ganti, stiker gedung tersebut, dan atap nama dari gedung tersebut yang atas itu udah nggak ada. Nah teman-teman, itu juga kemudian saya pertanyakan kepada manajemen. Nah teman-teman, kurang lebih ini nggak akan saya suaranya akan saya munculkan karena ini berhubungan dengan privasi ya. Nah, pengelola gedung tersebut dan mengelola apartemen tersebut, mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir ini gedung milik pribadi atau milik dalam tanda kutip milik perusahaan pribadi atau milik manajemen gedung tersebut gitu misalkan. Nah menurut informasi dari manajemen tersebut bahwasanya gedung itu memang dibeli oleh Paytren. Nah teman-teman, nanti akan saya tunjukkan berdasarkan video yang ini, memang sudah saya potong-potong karena ada hubungannya dengan privasi, dan saya juga nggak akan munculkan suaranya, tapi di sana akan saya jelaskan bahwasanya pertama bahwasanya Paytren itu udah pindah ke gedung sebelah yang warna oranye itu adalah gedung yang merupakan gedung dari Paytren yang dibeli sama Paytren setelah melakukan penjualan ya, setelah melakukan penjualan terhadap gedung Paytren yang lokasinya kurang lebih di sebelahnya juga. Nah Paytren tersebut itu menurut informasi ini dia itu punya 5 ruko yang kemudian disatukan menjadi satu kantor, kemudian menjadikan satu kantor. Dan lihatlah teman-teman, itu ada tumpukan sampah. Nah tumpukan sampah itu merupakan sampah-sampah yang katanya dikeluarkan dari gedung Paytren tersebut, dan sampai sekarang belum selesai karena ya memang mungkin katanya sih masih perlu dibersih karena 5 ruangan, tapi kalau stikernya udah ganti. Nah di sana saya bertanya, berarti penjualan 5 gedung itu
itu menghasilkan banyak. Ya, dia bilang menghasilkan banyak karena harganya ya cukup besar. Kalau misalkan harga satuannya aja misalkan ya 2 miliar misalkan, tapi kemungkinan harganya bisa sampai 3 miliar ya. Kalau 2 miliar aja itu harganya bisa jadi 10 miliar ya, yang misalkan diganti gedung sebelahnya itu berarti dia itu masih ada sisa 8 miliar. Nah, itu tumpukan sampahnya ada di sana, teman-teman. Itu menandakan bahwasanya memang sudah dibersihkan. Dan saya coba bertanya lagi, oh, ada informasi terkait hal penjualan atau enggak ada ternyata. Enggak, maksudnya enggak terlalu detail gitu, karena ya itu merupakan masuk dalam ranah berbeda lagi gitu. Manajemen itu memang yang nggak bisa terlalu jauh, dia cukup mengetahui aja. Dan saya coba ke area belakang, maksudnya area depan tapi yang sebelah belakangnya ya teman-teman. Di sana saya tunjukkan bahwasanya ini terkait dengan saya nggak tahu sebenarnya bagaimana, apakah ini dijual atau disewa. Tapi tentunya kalau disewa itu terlalu mahal karena 5 ruko. Di sana ada yang namanya pembeli sudah mengganti stiker itu dengan nama Walanja. Nah, teman-teman bisa buka. Walanja itu adalah situs ya semacam Traveloka, tapi kemungkinan Walanja ini adalah sebuah perusahaan baru yang belum terlalu besar ya. Mungkin di Bandung itu ya, tapi menurut saya di Bandung juga belum besar, tapi ya lumayan lah. Saya udah pernah dengar itu. Yang notabene itu bukan bagian dari PT Veritas Sentosa Internasional ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri Walanja itu apa dan PT-nya siapa gitu. Jadi saya rasa itu jual beli itu udah terjadi, dan katanya ini menurut manajemennya itu katanya bahwasanya jual belinya itu terjadi ya kurang lebih seminggu yang lalu, sampai sekarang dibersihkan dan belum selesai. Karena ya agak ganti stiker lah, nge-branding lah, itu kan cukup butuh waktu lama gitu untuk yang ruangan segede gitu ada 5 ruas yang harus dibersihkan, apalagi satu ruasnya, satu rukonya itu adalah 5 lantai, jadi 4 lantai, jadi 4 lantai itu pasti membutuhkan waktu yang lama dikali 5. Nah, ini terlepas daripada semua itu, dari pernyataan yang kita dapatkan bahwasanya kalau misalkan memang niat bayar, nggak perlu mengeluarkan alibi seperti itu sebenarnya. Ya menurut saya sih emang dari awal emang nggak niat bayar gitu ya. Oleh karena itu jadi seperti itu. Ya, tapi yang pasti teman-teman, imbas daripada keterlambatan itu menimbulkan dari pihak pajak ini melaporkan, itu akan lebih ribet lah. Apalagi kalau misalkan nanti ada pengajuan PKPU ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan menjadi pembelajaran, karena pada prinsipnya adalah kalau misalkan memang pattern itu nggak niat membayar, ya mungkin akan menjadi masalah yang lebih besar gitu, atau memang ya suka PHP ini. Oke, sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.